Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Rahmawati Zahra dari kelas 2 dan kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai narkotika dan psikotropika, sesuai materi yang sudah kami bahas dalam kelompok. Pembahasan ini penting banget karena banyak anak muda yang masih kurang paham tentang bahayanya penyalahgunaan zat-zat ini. Yuk, langsung kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai narkotika dan psikotropika yang mencakup 4 topik utama. Pertama, saya akan membahas definisi dari narkotika dan psikotropika agar kita semua memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan kedua zat jenis obat tersebut. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan narkotika dan psikotropika, termasuk contoh-contoh zat yang termasuk dalam masing-masing golongan serta karakteristik dari tiap golongan. Ketiga, kita akan membahas dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika baik dari sisi kesehatan fisik, mental, hingga sosial. Dan terakhir, saya akan menyampaikan pandangan dalam Islam terhadap narkotika dan psikotropika serta dengan dalil-dalil yang memperkuat hukum penggunaannya dalam ajaran agama. Apa itu nafza? Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Tapi kali ini kita akan fokus pada dua hal utama, narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, ganja, dan juga morfin. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan perilaku, pikiran, dan suasana hati. Psikotropik tidak selalu berasal dari alam. Banyak yang merupakan hasil sintetis kimia. Contohnya, ekstasi, amfetamin, dan juga diazepam. Penggolongan narkotika dan psikotropika. Yang pertama yaitu penggolongan narkotika, yang tergolong menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, hanya untuk ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya heroin, kokain, dan juga ganja. Golongan kedua, digunakan untuk pengobatan atau pilihan terakhir dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan tinggi, contohnya morfin dan petidin 3. Golongan 3, digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan ringan, contohnya kodein. Lalu yang B, penggolongan psikotropika yang terdiri dari 4 golongan, yaitu golongan pertama hanya untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, potensi ketergantungan yang kuat, contohnya ekstasi 2. Golongan 2 dapat digunakan untuk terapi dan ilmu pengetahuan, potensi ketergantungannya tinggi, contohnya amfetamin 3. Golongan 3 untuk terapi dan pengembangan ilmu, potensi ketergantungan sedang, contohnya phenobarbital 4. Golongan 4 digunakan luas dalam terapi dan ilmu pengetahuan, potensi ketergantungannya ringan, contohnya diazepam dan nitrazepam. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Golongan depresan atau downer. Golongan ini merupakan jenis nafza yang berfungsi menekan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga membuat penggunaannya tenang dan tertidur, bahkan bias dan tidak sadarkan diri. Golongan depresan ini digunakan untuk meredakan kecemasan, mengurangi stres, menginduksi relaksasi, memperlambat denyut jantung dan pernapasan, serta sebagai obat penghilang rasa sakit dan anestesi. Contohnya, alkohol, ganja, benzodiazepin, barbiturat, opioid, serta morfin, heroin, dan kodein. Golongan stimulan atau upper, golongan ini merupakan jenis nafza yang berfungsi meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga penggunaannya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Golongan stimulan digunakan untuk meningkatkan kinerja fisik dan mental agar produktif, meningkatkannya kewaspadaan dan sebagai obat penekan nafsu makan. Contohnya kokain,
amfetamin, metamfetamin, dan juga kafein. Lalu yang terakhir, golongan halusinogen. Golongan ini merupakan jenis nafza yang dapat mengubah persepsi, suasana hati, dan persepsi sensorik sehingga membuat penggunaannya berhalusinasi. Golongan halusinogen digunakan untuk tujuan rekreasional yang dapat mengubah kesadaran dan membuat penggunaannya berhalusinasi hingga kecemasan parah. Contohnya LSD atau asam lisergat, psilocybin atau jamur sihir, DMT dimethyltryptamine, PCP phencyclidine, dan ketamin. Dan yang paling menyedihkan, banyak penyalahgunaan adalah remaja yang awalnya cuma coba-coba saja. Pandangan dalam Islam. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhadirat atau mematikan rasa, dan mufattirat atau membuat lemah. Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental, bahkan mengancam nyawa. Maka itu, hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam Islam. Dalil mengharamkan nafza, para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dalil pandangan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Lalu ada dari surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Kesimpulannya, narkotika dan psikotropika memang punya fungsi medis tertentu. Tapi jika disalahgunakan, efeknya sangat merusak tubuh dan jiwa. Sebagai generasi muda, kita wajib waspada dan jangan pernah tergoda untuk mencoba-coba. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang merusak diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.